Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dan salah satu nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini adalah dapat berjumpa dengan bulan Sya'ban. Malam hari ini dengan terbenamnya matahari tadi maka kita telah berada di tanggal 2 Sya'ban. Biasanya Nabi SAW apabila muncul hilal masuk bulan baru, beliau berdoa. Salah satu doa yang diriwayatkan adalah Allahumma ahillahu alaina, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wa bis salamati wal islam wa bit taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Ini salah satu doa yang mana kita diajarkan oleh Nabi SAW apabila masuk bulan baru untuk membacanya. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wa bis salamati wal islam wa bit taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Kita doa baca bareng-bareng ya Pak. Allahumma ahillahu alaina, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wa bis salamati wal islam wa bit taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Ya Allah, sampaikan, enggak usah itu. Ya Allah, ya sampaikan kami, ya temukan kami dengan hilal itu atau jumpakan kami hilal itu kepada kami dalam kondisi aman dan iman, aman dan iman, keselamatan dan Islam, dan juga dengan taufik kepada perkara yang engkau ridhoi dan kau cintai. Tuhan kami dan Tuhan engkau adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kita dianjurkan untuk membacanya ketika masuk bulan baru, yaitu bulan Hijriyah. Nah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat masuk bulan Sya'ban. Berarti kurang lebih 20 berapa hari Pak? 29 atau 28 hari kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dan dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya. Maka kalau kita ingin masuk bulan Ramadan, kita harus bersiap-siap. Ya, bersiap-siap. Pertama, kita harus bersiap dengan banyak berdoa. Banyak berdoa agar kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan taufik dari Allah, di Ramadan mungkin kita tidak akan rajin ibadah. Mungkin kita tidak akan semangat ibadah. Ya, kita bersiap-siap dengan berdoa kepada Allah. Kemudian kita juga mempersiapkan diri yang terbaik, ya, menyusun jadwal, menyusun target. Berapa kita mau hatam Al-Qur'an, berapa sedekah yang akan kita infakkan, ya. Kepada siapa saja kita akan memberikan buka puasa, ya. Mau tarawih di mana aja gitu ya, dijadwalkan, ya. Karena kalau orang yang tidak memberikan persiapan, nanti ketika datang bulan itu datang dia tidak dapat apa-apa. Makanya para ulama mengibaratkan Ramadan itu pasti akan datang dan akan melewati kita. Tinggal kita mau siap-siap atau tidak. Bagaikan orang yang akan berjumpa dengan kebun penuh dengan buah yang lebat lagi matang. Kita akan berjumpa dengan sebuah kebun. Kita lagi agrowisata, Pak. Kita lagi naik mobil, kemudian kita akan melintasi. Kata pemandu wisatanya,
Gaet, kata gaetnya, bapak-bapak sekalian, kita akan 1 bulan lagi kita akan berjumpa dengan kebun yang penuh sekali buah-buah manis di sana. Cara mengambilnya sangat mudah, tinggal julurkan tangan, buah tersebut akan rontok. Silakan dipersiapkan, siapa yang mau bawa kontainer, silakan bawa kontainer. Siapa yang mau bawa truk, silakan bawa truk. Siapa yang mau bawa mobil biasa, silakan. Siapa yang mau bawa karung, silakan. Siapa yang mau bawa kantong asoy plastik, silakan. Yang mau coba buahnya juga silakan, petik 1-2. Maka semua kita akan masuk. Cuman kita akan berpikir, masa kita masuk kebun gratis, metiknya tinggal nyodorkan tangan, jatuh buahnya. Masa kita cuman mengambil beberapa buah yang kita makan dalam jari. Tentu orang yang ingin untung pasti nyewa kontainer, Pak. Tidak cukup 1, mungkin 10, kalau bisa 1000. Kenapa? Karena buahnya lebat, gratis, manis lagi, lezat. Ya, begitulah perumpamaan ketika kita akan masuk bulan Ramadan. Maka hendaklah kita betul-betul bersiap-siap. Terutama di bulan Sya'ban. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi itu berpuasa di bulan Sya'ban hampir di setiap harinya. Dari 30 hari Sya'ban hampir 30 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di sana. Ada sebabnya, Pak, ya. Ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau begitu semangat puasa?" Puasa sunnah ya, Pak. Puasa di bulan Sya'ban. Dan ini tidak kami lihat engkau semangat seperti ini di bulan-bulan yang lain. Maksudnya kecuali Ramadan. Kalau Ramadan wajib puasa. Maka kata Nabi SAW, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dilupakan. Dia di antara Rajab dan bulan Ramadan. Rajab itu bulan haram, bulan mulia. Amal ibadah di bulan Rajab dilipat gandakan. Sedangkan di Ramadan jangan tanya, semua orang Islam pasti tahu keutamaan bulan Ramadan. Nah, Sya'ban di tengah-tengah, maka orang banyak melalaikan bulan ini. Padahal kata Nabi, bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal perbuatan hamba. Maka kata Nabi, aku ingin ketika amal perbuatan aku diangkat ke langit, aku sedang dalam kondisi berpuasa. Maka kita dianjurkan untuk banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, ini muqaddimah agar kita bersiap-siap. Makin banyak persiapan makin bagus, bapak-bapak sekalian, ya. Para ikhwan agar kita betul-betul panen yang luar biasa banyak ketika masuk bulan Ramadan. Baik. Adapun pembahasan kita tidak sedang membahas tentang menyambut bulan Ramadan. Pembahasan kita adalah pembahasan tafsir, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tafsir surat Al-Falaq. Tafsir surat Al-Falaq. Dan surat Al-Falaq ini temannya dari surat An-Nas. Temannya surat An-Nas, dan kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu tafsir surat An-Nas. Adapun surat Al-Falaq adalah temannya, Al-Falaq dan An-Nas. Dua surat ini turun sama-sama setelah hijrah, sehingga dua surat ini dikenal surat Madaniyah. Surat ini dikenal surat Madaniyah. Untuk itu mari kita langsung membaca surat Al-Falaq ini. Kita baca bersama-sama aja, Pak, ya. Ana baca, kemudian bapak-bapak ikuti. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan ganjaran pahala membaca Al-Qur'an bagi kita semua. Amin. Naam.
Mari kita masuk pada maknanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbi, dengan Tuhan, al-falaq, yang menguasai waktu subuh. Aku berlindung kepada Allah, yaitu kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Ya, waktu subuh. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min syarrin nafasat Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dan aku juga berlindung dari kejelekan apa-apa yang telah Allah ciptakan. Dan aku juga berlindung dari kejelekan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan aku juga berlindung dari kejelekan malam apabila dia telah datang menyergap. Kemudian yang berikutnya, wa min syarrin nafatsati fil uqad, dan aku juga berlindung dari keburukan, ya, nafatsat, tukang sihir, yaitu wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul, pada ikatan-ikatan. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad, dan aku juga berlindung dari keburukan orang yang dengki apabila ia dengki, orang yang hasad apabila ia hasad. Nah, inilah makna umum dari surat Al-Falaq yang selama ini mungkin menjadi ayat andalan kita, ya. Ini ayat andalan, ayat 3 kul, ya. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad. Maka penting untuk kita mengetahui makna dari ayat yang paling sering kita baca. Habis solat kita baca, saat solat kita baca, pagi kita baca, sore kita baca, sebelum tidur kita baca terus ini ayat, ini surat. Maka penting untuk kita memahami makna ayat ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita masuk dalam penjelasan tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb yang memiliki waktu subuh. Pada ayat ini terdapat tiga unsur. Yang pertama, unsur pertama adalah al-musta'adzu bihi, yang dimintai perlindungan. Siapa yang dimintai perlindungan? Adalah Rabbil Falaq, Tuhan yang memiliki waktu subuh. Yang kedua, ayat ini juga mengandung unsur al-musta'az minhu, yaitu sesuatu yang kita berlindung darinya. Yang pertama, sesuatu yang kita berlindung kepadanya. Yang kedua, mengandung unsur sesuatu yang kita berlindung darinya. Apa itu? Dalam ayat ini ada 4. Pertama, yaitu kejelekan makhluk yang Allah telah ciptakan. Setiap makhluk yang ada kejelekannya kita berlindung. Yang kedua, kita berlindung dari malam apabila dia telah datang. Yang ketiga, kita berlindung dari tukang sihir yang meniupkan buhul-buhulnya. Yang keempat, kita berlindung dari kedengkian, orang yang dengki, dari hasad, orang yang sedang hasad. Kemudian unsur yang ketiga pada ayat ini adalah al-musta'iz, yaitu orang yang minta perlindungan. Siapakah dia? Nabi kita Muhammad SAW dan semua umatnya. Karena kata para ulama,
terutama para ulama ahli tafsir dan para ulama ahli usul fikih, perintah kepada Nabi juga perintah kepada seluruh umatnya. Perintah kepada Nabi juga perintah kepada seluruh umatnya. Maka perintah ini adalah perintah untuk Nabi dan juga kita semua selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 unsur, Pak. Yang pertama, sesuatu yang kita berlindung kepadanya, yaitu Allah. Yang kedua, sesuatu yang kita berlindung darinya, yaitu ada 4 tadi. Dalam surat Al-Falaq ini ada 4. Kemudian yang terakhir yang minta perlindungan. Siapa? Nabi dan juga para umatnya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lihat kepada yang kita minta perlindungan kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kita minta perlindungan daripadanya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada salah seorang sahabat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza nazala ahadukum manzilan falyaqul a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang turun atau baru saja tiba di sesuatu tempat yang baru, tempat yang asing, maka hendaklah dia membaca doa, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ada yang hafal, Pak? Hafal ya. Ini kalau anak-anak TPA biasanya diajarkan ini. Sore-sore disuruh baca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ini dibaca. Kalau kita turun di tempat yang baru, kalau kita tiba di tempat yang asing, kita diperintahkan untuk membaca ini. Kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW, karena apabila engkau baca ini, maka tidak ada satu makhluk pun yang dapat memudaratkanmu sampai engkau pergi dari tempat itu. Semua makhluk tidak dapat memberikan mudarat kepadamu sampai engkau meninggalkan tempat itu. Ya. Berarti dalam hadis ini juga seperti ayat ini. Apa bunyinya? Wa min syarri qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari kejelekan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Ya. Karena makhluk ini ada 2, Pak. Ada 3 malah. Yang pertama makhluk yang isinya kebaikan saja. Makhluk yang isinya kebaikan saja. Apa itu? Yaitu surga. Isinya kebaikan. Dalam surga tidak ada lagi keburukan, Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang masuk surga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Maka orang-orang yang masuk surga itu sebelum masuk surga kami cabut semua rasa dengki dalam dirinya. Sehingga di dalam surga itu tidak ada ucapan kecuali ucapan kebaikan. Tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa iri. Sebagaimana yang kita telah bahas bersama, bahwasanya di surga itu ada pasar, Pak. Tiap hari Jumat. Kalau pasar pekanan namanya apa? Kalangan, ya. Jadi di surga juga ada kalangan, tapi jangan bayangkan kalangan Gunung Ibul, jangan, ya. Itu namanya kalangan di surga. Berjumpa di sana. Orang-orang itu pergi ke pasar. Ketika bertemu yang mereka ungkapkan hanya kebaikan. Subhanallah, antum makin hari makin ganteng ya, makin soleh, parasmu makin ganteng. Ya, Masya Allah. Setiap kali bertemu ucapannya salam, ucapannya adalah kemuliaan, ucapannya adalah sanjungan. Kenapa? Karena di surga tidak ada keburukan. Jadi makhluk yang Allah ciptakan surga tidak ada keburukan. Yang kedua malaikat. Malaikat itu tidak ada keburukannya, Pak. Ya, terutama malaikat-malaikat selain malaikatul azab. Karena malaikat juga banyak, ya. Yang Allah hilangkan rasa kasih sayang adalah malaikat penjaga neraka. Khazinun nar, penjaga neraka. Malaikat penjaga neraka itu sejak Allah ciptakan neraka sudah tidak pernah lagi dia tersenyum. Tidak pernah lagi tersenyum. Bahkan Allah cabut rasa kasih sayangnya. Karena bahaya kalau ada malaikat masih ada rasa kasih sayang, enggak tega dia mengazab. Maka Allah cabut rasa kasih sayangnya. Maka hendaklah kita takut. Jangan pernah kita berani mengatakan, ya enggak apa-apalah masuk neraka sehari atau 2 hari, subhanallah. Itu malaikatnya enggak pernah senyum.
Itu malaikatnya tidak ada kasih sayang. Sekali nyambuk ya nyambuk. Sekali cambuk menyebabkan tubuh kita hancur lebur, tapi tidak mati. Itu bedanya. Kalau di dunia kita dilindas sama kontainer, sama trailer, hancur kita mati, tidak merasakan sakit. Di neraka dicambuk, hancur badan kita, tidak mati, bangkit lagi, utuh lagi. Dibakar, gosong kulit kita, hancur, lepuh, tiba-tiba baru lagi kulitnya jadi baru. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Setiap kali daging itu matang, kami ganti dengan daging yang baru agar Allah merasakan bagi mereka azab. Jadi makhluk yang pertama adalah surga yang tidak ada keburukan. Kedua, malaikat-malaikat, kecuali malaikat-malaikat azab, ya, malaikat-malaikat penjaga neraka, itu tidak ada kasih sayang. Yang ketiga adalah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul semuanya membawa kebaikan. Semuanya membawa kebaikan. Karena nabi dan rasul itu membawa kebenaran dari Allah, dan Allah jaga mereka dari kesalahan. Nih, kemudian makhluk yang kedua adalah makhluk yang isinya semuanya keburukan. Makhluk yang semua isinya adalah keburukan. Apa itu? Neraka. Tidak ada kebaikan di neraka itu, Pak. Ya, bahkan siksaan paling ringan di neraka adalah orang dipakaikan sendal dari api neraka yang menyebabkan otaknya mendidih. Dan Nabi SAW berdoa kepada Allah agar pamannya Abu Thalib mendapatkan azab yang paling ringan. Dan dalam hadis yang lain, azab yang paling ringan adalah dipakaikan sendal dari api neraka yang menyebabkan otak mendidih. Itu paling ringan. Gimana kalau seandainya kita ada di tengah, apalagi di paling bawah? Orang-orang munafik itu Allah janjikan di keraknya api neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ada di dasarnya neraka, menjadi keraknya api neraka. Nauzubillahi minan nar. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang meminta perlindungan dari api neraka 3 kali, Allah akan lindungi dia dari api neraka. Kita memohon kepada Allah, na'udzubillahi minan nar, na'udzubillahi minan nar, na'udzubillahi minan nar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Yang kedua, makhluk yang tidak ada kebaikan sama sekali adalah iblis. Adalah iblis. Ini gembongnya kejahatan iblis. Dan Allah Subhanahu wa taala telah kutuk dia menjadi rajim. Rajim yang terkutuk, ya. Ar-rajim itu adalah iblis, ya. Ini enggak ada kebaikannya sama sekali. Yang ketiga, makhluk yang ketiga adalah makhluk yang ada kebaikan dan ada keburukannya, ya, seperti kita manusia. Manusia biasa. Sebaik-baiknya orang pasti ada sisi negatifnya, Pak. Istri kita sebaik-baiknya kita ada sisi negatifnya. Makanya kita diperintahkan untuk berlindung dari keburukan tersebut. Berlindung dari keburukan tersebut. Semua makhluk, ya. Contoh, kita punya tunggangan misalnya. Kita punya tunggangan unta atau keledai atau apa lagi? Unta, keledai atau kuda, ya. Itu sejinak-jinak mereka pasti ada suatu saat dia akan liar. Pasti ada suatu saat dia akan liar, ya. Begitu juga ayam, sapi, kambing, ya kan? Senurut-nurutnya dia pasti dia ada sisi liarnya, dan kita minta perlindungan kepada Allah saat dia memberikan keburukan tersebut, ya. Begitu juga kendaraan kita, begitu juga rumah kita, ada sisi-sisinya, ada kebaikan, ada keburukannya. Kita minta perlindungan kepada Allah dari sisi yang buruk tersebut. Nah, jadi dalam hadis yang tadi kita baca, a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Nah, dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku berlindung, a'udzu bikalimatillah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Aku berlindung dengan apa? Kalimat-kalimat Allah. At-tammah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari buruknya makhluk ciptaannya. Dari buruknya makhluk ciptaannya, dari keburukan makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nah, pada hadis ini Nabi SAW meminta perlindungan kepada kalimat Allah. Dan kita tahu meminta perlindungan itu adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh diserahkan kepada
makhluk, maka kita tahu bahwasanya kalimat-kalimat Allah bukan makhluk. Kalimat-kalimat Allah bukan makhluk. Maka Al-Quran itu merupakan kalimat Allah, maka Al-Quran bukan makhluk. Berbeda dengan pemahaman orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Jahmiyah dan para pengikut mereka yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Tidak, Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah, kalimatullah, firman Allah. Dan firman Allah adalah sifat bagi Allah, bukan makhluk. Seperti ilmu Allah bukan makhluk tapi sifat bagi Allah. Begitu juga ucapan Allah, kalamullah, bukan makhluk melainkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini terkesan sepele tapi banyak penyimpangannya, Pak. Maka kita harus talkinkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Nah, baik. Sekarang kita masuk yang berikutnya. Tadi kita telah bahas kepada zat yang kita berlindung kepadanya. Kemudian yang kedua kita masuk dalam pembahasan kepada kita berlindung dari apa saja. Ya, kita berlindung dari apa saja. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, min syarri ma khalaq, dari keburukan apa-apa, ya, dari kejahatan diri makhluk-makhluknya. Ya, tadi telah dijelaskan makhluk itu ada 3, semua baik, semua buruk, ada baik, ada buruk. Nah, kita berlindung dari keburukan makhluk-makhluk tersebut. Ya, baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Kemudian yang kedua, kita juga berlindung dari kejahatan malam apabila telah menyergap. Ya, karena malam itu begitu, Pak, cepat. Ya, Ana memperhatikan di Prabu Muli ini biasanya Ana keluar rumah itu sekitar jam 5 atau setengah 6, itu matahari masih ada. Tiba-tiba hilang, Pak. Langsung gelap. Apalagi ketika azan berkumandang tiba-tiba langsung gelap. Merasa enggak? Tiba-tiba langsung berubah. Ya, itulah malam. Langsung menyergap dia, langsung datang menyergap kita. Nah, ini adalah kejahatan secara khusus yang disebutkan setelah penyebutan kejahatan secara umum. Itu tadi semua makhluk yang ada kejelekannya. Kemudian dijelaskan oleh Allah, salah satu makhluk yang kita harus minta perlindungan adalah al-ghasiq al-waqab, yaitu min syarri min ghasiqin idza waqab, dari gelap apabila dia telah menyergap. Kenapa? Karena apabila telah datang malam, maka datanglah makhluk-makhluk jahat itu. Makanya yang kita ketahui, apabila telah datang waktu maghrib, kita dilarang untuk membiarkan anak-anak kita keluar rumah. Dan ini telah tetap dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kuffu sibyanakum, jaga itu anak-anak kalian, kurung dia di rumah, jangan biarkan keluar. Karena ketika maghrib itu datang, Mbak, maka setan-setan itu bertebaran, jin-jin itu bertebaran. Disitulah saatnya mereka main. Ya, anak-anak jin itu keluar di waktu itu, Pak. Ya, anak jin itu keluar di waktu itu. Bapaknya juga keluar. Itulah waktu mereka keluar. Karena jin-jin itu suka dengan kegelapan. Jadi sifat jin itu suka dengan yang gelap, suka dengan yang kotor, ya, suka dengan yang lembab. Senang dia. Ya. Jadi wajar kalau ada rumah tidak ditunggu, tidak dihuni, itu ada jinnya, wajar. Begitu juga rumah kita. Apabila kita memiliki rumah lebih kamar yang tidak kita pakai, jadi gudang, hati-hati, harus sering kita bersihkan, kita nyalakan, ya, karena bisa jadi itu menjadi rumahnya. Maka telah tetap dari hadis Nabi Muhammad SAW, ya, setan itu senang dia di dalam kamar mandi karena sifatnya yang kotor, yang lembab, yang juga gelap. Senang mereka di sana. Maka kita dilarang lama-lama di kamar mandi. Ya, begitu juga ketika datang waktu malam itu, kita dilarang untuk kita meminta perlindungan kepada Allah dari gelapnya malam itu, dari gelapnya malam. Ya, terutama anak-anak kita tahan. Jadi kapan anak-anak kita boleh lepas, Pak? Ketika malam betul-betul setelah datang, yaitu setelah sholat isya. Setelah sholat isya boleh keluar. Tapi di antara azan, sebelum azan maghrib, mendekati maghrib sampai isya, itu kita tahan anak-anak kita. Berarti tidak boleh ke masjid. Boleh, kalau di masjid mah boleh. Dibiarkan keluar begitu, tidak boleh. Dan ini banyak terjadi, subhanallah. Anak-anak kaum muslimin dibiarkan begitu, ya, sayang.
Ya, mungkin bapaknya sibuk, mungkin ibunya sibuk, dibiarkan. Jangan. Harus ditahan, dikurung di rumah, ya. Kalau tidak ke masjid, dikurung di rumah. Ya, harus ditahan. Karena itu ada keburukan yang menyebar saat waktu itu. Ya, menyebar saat waktu itu. Dan dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini semua serangga-serangga, binatang-binatang buas itu keluarnya malam, Pak. Ya. Semua binatang-binatang itu datangnya malam. Siang hari tidak ada dia. Coba, ada nggak kunang-kunang di siang hari? Hampir tidak ada, tidak terlihat. Ya, jangkrik, ya, tidak ada terlihat. Demikian juga ular, ya, kelelawar dan lain sebagainya. Tidak keluar dia siang hari, keluarnya di malam hari. Kenapa? Karena di malam hari Allah jadikan malam itu untuk kita istirahat, dan istirahat kita di mana? Di rumah, bukan di luar. Ya. Bahkan telah tetap dari Nabi SAW sebagaimana diceritakan oleh para sahabat, karena Nabi SAW yakrahun nauma qabla al-isya wal haditha ba'dahu. Nabi itu tidak suka tidur sebelum solat isya dan berbincang-bincang setelah solat isya. Artinya setelah solat isya kalau tidak ada kepentingan, Nabi langsung tidur. Tidak kelayaban, tidak keluar. Kenapa? Karena malam ini kita harus berlindung darinya, darinya. Nah, terutama anak-anak tadi, ya. Kemudian yang ketiga, kita juga berlindung dari kejahatan tukang sihir. Dan bapak-bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, para ikhwan, Allah mengatakan wa min syarrin naffatsati fil uqad. Naffatsat yaitu wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan buhulnya. An-nafas, ya, naffatsat, an-nafas, nafasa itu artinya dia meniupkan dengan ada percikan ludah. Dia tidak meludah, tapi dia menyemburkan, tapi ada ludahnya. Dan biasanya itu di ludah, di benang-benang yang dia ikat dengan jimat-jimat. Dengan apa? Dengan mantra-mantra. Ya, dengan mantra-mantra. Itu terjadi. Dan kita harus yakin sihir itu ada. Sihir itu ada. Bukan sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang yang orang liberal dan orang yang lain yang tidak percaya dengan adanya sihir. Sihir itu hanya hayal. Enggak, sihir itu memang betul terjadi. Ada terjadi sihir itu. Dan sihir itu dapat menyebabkan ada efeknya baik dalam hati ataupun pada badan. Sihir juga dapat membunuh, bapak-bapak sekalian. Sihir juga dapat menyebabkan orang sakit. Dan itu fakta, dialami. Ya, dialami. Ya, makanya kita harus berlindung dari syarrin nafatsati fil uqad. Ya, dari tukang-tukang sihir yang meniupkan pada buhul-buhulnya. Ana punya kisah. Ana punya teman menikah dengan seorang wanita. Nah, bapak wanita ini sakit. Dibawa ke rumah sakit. Jadi keluhannya tidak bisa bicara, tidak bisa jalan. Kalau kita bilangnya seperti stroke. Tapi ke rumah sakit enggak. Ini enggak ada indikasi stroke tuh enggak ada. Tapi gejalanya gejala stroke. Maka akhirnya diruqyah. Ya, oleh anaknya sendiri diruqyah. Ya. Kemudian enggak ada perubahan sampai akhirnya salah satu anggota keluarganya bermimpi. Ini beliau sendiri cerita dengan anak. Jadi ada yang bermimpi. Nah, di mimpi itu dikasih tahu, coba kamu pulang ke rumah kamu yang pertama. Jadi dia punya rumah yang pertama, kemudian dia jual, beli rumah yang baru. Nah, coba kamu lihat di rumah yang pertama. Gali di depan rumah, nanti kamu akan dapatkan sesuatu. Maka diikuti mimpi itu, digali. Ya. Ternyata depan rumahnya sudah dicor, ya, minta izin, akhirnya digali. Ketika digali dapatlah kain, balutan kain, Pak. Dapatlah balutan kain. Ketika dibuka itu ada rambut. Itu ada rambut dalam plastik, kemudian ada rambut. Jadi kain kasih plastik, di dalam plastik itu ada rambut. Ketika dilihat rambut itu banyak sekali ikatan-ikatannya, Pak. Subhanallah. Dan untuk menghilangkan pengaruh sihir itu buhulnya harus dilepal satu persatu. Begitu jahatnya orang, Pak, bukan pakai tali yang mudah dibuka, pakai rambut, Pak. Dan yang dipakai rambut orang yang terkena sihir tersebut. Jadi setiap kali orang itu ingin tukang sihir itu membacakan mantra, dia ikat buhul itu, dia ikat. Kemudian setelah dia ikat, dia tiup dengan mantra-mantra, dia tiup. Habis dia tiup, dia ikat lagi.
dia tiup lagi, dia ikat lagi, dia tiup lagi. Nah, setiap kali dia ikut, dia kan baca mantra. Maka mantra inilah dia memanggil jin yang bersekutu dengan dia. Nah, jin ini akan datang merasuk kepada jiwa orang yang kena sihir tersebut. Tapi ini semua akan terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah." Dan sihir-sihir itu tidak akan pernah memudaratkan seseorang kecuali atas izin Allah. Makanya kita perkuat benteng kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lengah. Karena kita tidak tahu Pak siapa yang akan mensihir kita. Menurut kita orang baik, tapi tidak tahu. Karena orang baik musuhnya orang jahat. Orang baik musuhnya orang jahat. Kalau begitu saja jadi orang jahat saja, tambah rusak ya. Kita ingin berusaha jadi baik, tapi musuh orang baik orang jahat. Ya. Dan Nabi SAW pun pernah kena sihir itu. Ya, beberapa saat kemudian sampai datang Jibril memerintahkan Nabi SAW untuk membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas sampai akhirnya lepas pengaruh sihir tersebut. Nah, ini memang betul terjadi. Dan sihir ada banyak macamnya. Sihir yang menyebabkan seorang sampai wafat. Ini juga anak punya teman di Pasir, Pak, Kalimantan Timur. Jadi dia cerita, jadi ada laki-laki pacaran dengan perempuan. Akhirnya habis pacaran konflik, cekcok rumah tangga aja cekcok ya itulah ya, dia pacaran akhirnya ndak klop lagi, putus ya, seperti layangan putus dia. Nah, ketika putus ternyata si perempuan ndak terima, dendam, lapor dengan bapaknya. Maka sebagaimana yang tersebar di lisan orang Indonesia, cinta ditolak. Nah, betul itu terjadi. Tapi ini perkataan ini jangan diucapkan ya Pak. Ya, karena syirik ini. Boleh ya. Cinta ditolak, cari yang lain, itu yang betul. Ya. Mana harga diri kita kalau ditolak kita tetap terpaku dengan itu. Makanya sedikit merembat. Ana punya teman jatuh cinta dengan seseorang. Bingung dia gimana cara mengungkapkannya. Akhirnya dia beranikan diri langsung dengan akhwat itu, ya. Dia bilang begini, "Ana suka dengan anti." Wah, begitu langsung belak-belakan. Ya, Ana ingin mengungkapkan sesuatu, katanya. Ana suka dengan anti. Tapi Ana ada dua pilihan, katanya. Kalau anti terima Ana khidbah anti, Ana datang ke walinya anti, itu masalah buat Ana, katanya. Tapi kalau anti tolak Ana lega nih, bilang gitu. Digituin ternyata akhwatnya bingung. Ya. Digituin jadi bingung. Kalau anti terima Ana, itu masalah buat Ana. Kenapa? Karena sejak engkau anti terima, Ana datang melamar anti, kemudian kita nikah, anti jadi tanggung jawab Ana. Itu masalah buat Ana, dia bilang kan begitu. Tapi kalau anti tolak, selesai, Ana bisa cari yang lain. Selesai masalah Ana. Ana ndak bimbang lagi untuk menentukan pilihan. Akhirnya akhwatnya bingung. Hebat kan orang ini, luar biasa kan? Ya, singkat cerita akhirnya ditolak. Ya, alhamdulillah. Ya, akhirnya ditolak. Akhirnya dia bilang apa? Selesai. Ndak ada lagi rasa harap ya, ketemu dia malu-malu segala, ndak, selesai. Ini masih kuliah. Ya, di IPB, orangnya kuliah di IPB. Akhirnya dia cari yang lain, alhamdulillah dapat istrinya yang sekarang dan dikaruniai 2 anak ya, dan alhamdulillah teman anak itu sudah haji ya, alhamdulillah. Ya, jadi itu. Jadi bagi yang jatuh cinta, kalau hanya dipendam itu penyakit ya, ungkapkan. Cara ngungkapannya kayak gitu tadi. Ya, datang ke walinya, "Pak, kalau Bapak terima khidbah Ana, masalah buat Ana, Pak," gitu. Lu kok gitu? Ya, karena Ana akan bertanggung jawab. Tapi kalau Bapak tolak Ana, alhamdulillah selesai masalah Ana ya. Ana cari yang lain. Itu harga diri, Pak, namanya, Pak. Jadi jangan sampai cinta ditolak, dukun bertindak, ndak ada. Nah, singkat cerita, balik lagi ke cerita itu, datanglah ke dukun. Ya. Mungkin laki-lakinya juga bukan orang yang taat ya, karena dia pacaran juga. Akhirnya sihir itu nyampe ke dia. Yang awalnya ganteng, gagah, perkasa, tiba-tiba sakit, kurus kering, tinggal tulang, akhirnya meninggal. Sebelum meninggal, ya keluarganya tahu. Salah satu menjawabnya itu minta maaf, gimana? Ternyata sudah tidak ada maaf lagi, sampai akhirnya wafat. Terjadi. Nah, teman Anda juga mengisahkan di daerah beliau itu, ya biasa kalau ada api terbang gitu, ada gitu. Nah, itu menyatakan bahwasanya sihir itu memang betul-betul ada, Pak. Ya, sihir itu memang betul-betul ada. Nah, kita minta perlindungan kepada Allah dari sihir tersebut. Nah, sihir ada banyak macamnya. Yang tadi dapat membunuh, dapat membuat sakit, atau menjadikan kita cinta dengan seseorang. Ya, yang dikenal dengan
pelet, ya. Dan Anda juga pernah ketemu dengan salah seorang santri, ya. Jadi banyak Anda ketemu, ya. Anda ketemu salah seorang santri, tapi bukan santri seperti mondok di Al-Madinah belajar ilmu syari. Ini santri yang lain. Santri belajar mantraguna, ya. Gitu benar. Dia mengamalkan, dia ingin mendapatkan jimat sekali kedip langsung suka. Gitu apa namanya itu. Sekali kedip langsung suka. Akhirnya dia mondok di situ. Ada pondoknya ternyata, tapi Anda jangan kasih tahu ya. Nanti antum datang ke sana. Ternyata ada pondoknya itu. Disuruh ngamalkan puasa 40 hari ya, cuman dengan nasi putih. Ada itu amalan tertentu, wirid 1000 kali ini ada. Sampai puncaknya dia disuruh datang ke sungai jam 12 malam ketika bulan pertama. Dia harus nyelam di sungai itu, tahan nafas, tutup matanya sampai dia melihat suatu hewan yang keluar. Apa aja? Apa itu buaya, apa itu ular, atau itu apa? Tangkap. Harus bisa. Kalau kamu lepas nggak tangkap berarti gagal, harus ngulang lagi dari awal. Akhirnya dia bertarung, kata dia ular tapi bisa terbang, ya naga lah mungkin. Oh dia bertarung, dia di bayangan dia itu bertarung sampai akhirnya ular itu lepas. Tiba-tiba ketika dia sadar dia telah di pinggir sungai. Ya kata gurunya, ya berarti kamu gagal, harus ngulang lagi. Hatimu belum bersih. Wah, itu ngulang lagi. Nah, alhamdulillah ya dia dikenal masih kerabat salah seorang ustadz. Ya ini ustadz itu bilang, "Sudah, mondok yang benar aja." Nah, datanglah dia salah satu pondok sunnah di Banten itu. Nah, ketemulah dengan Ana waktu itu. Jadi Ana datang ke pondok sunnah tersebut. Anak aneh, orang ini kan kayaknya bukan wajah-wajah santri gitu, aneh sendiri. Anak tidak ngomong, oh ternyata baru masuk pondok ini. Dia cerita amalan-amalan itu. Ternyata ada, pelet itu beneran ada. Kata dia memang ada, karena ada orang suka misalnya dengan akhwat, sekali kedip gitu. Sudah akhwatnya ngejar dia, dikejar pak, gitu. Demikian juga sihir itu ada yang menyebabkan orang benci, berpisah. Yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surat Al-Baqarah, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujihi, memisahkan antara suami dengan istri, dan itu terjadi. Dan sihir ini bisa terjadi dengan media, dengan foto ya. Maka kita ya berhati-hati ya menyebarkan foto kita dengan istri kita. Niatnya mah bagus ya, ingin menunjukkan kita harmonis gitu ya. Tapi kita tidak tahu semua orang itu apakah suka dengan kita, kan kita tidak bisa menjamin hal itu. Maka hendaklah berhati-hati. Ya, cukuplah kemesraan itu kita dan istri yang tahu. Orang lain mah nggak usah tahu ya. Jadi kalau kita umbar, ya kebanyakan orang, mohon maaf ini, kebanyakan tidak memvonis, kebanyakan. Kenapa mengumbar kemesraan itu? Karena di rumah tidak mesra. Jadi jangan sampai orang mengira hidupnya tidak mesra, ditunjukkan di luar seakan-akan dia adalah pasangan yang mesra, padahal di dalam tidak mesra. Begitu. Maka kalau mesra ya biasa aja. Kalau mesra biasa aja. Ana melihat beberapa dosen Ana itu kalau jalan dengan istrinya biasa aja, tidak ada pegang tangan, itu biasa aja gitu ya. Ya jadi begitulah. Biarlah di dalam rumah kita mesra, biarlah Anda tidak tahu ya. Yang penting di luar orang taunya ya biasa saja. Apalagi jangan sampai upload foto di media sosial, ya kasihan karena kita tidak bisa menjamin semua orang suka dengan kita. Mungkin kita dengarkan azan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan kajian kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Jadi itulah macam-macam sihir. Nah, dan sihir yang lain adalah sihir tipuan mata. Sihir tipuan mata, sebagaimana yang dilakukan oleh tukang sihir Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum wa ja'u bisihrin azim." Maka tak kala mereka melemparkan yaitu tali-tali dan tongkat mereka pun menyulap ya, mengelabui mata orang-orang dan menjadikan orang itu banyak takut. Ya, serta mereka mendatangkan sihir yang besar yang menakjubkan. Ya. Dan ini terjadi ya, dan zaman kita sekarang juga ada kan. Kalau dulu ana taunya ada tukang sihir ya yang terkenal yang dapat memindahkan menara Eiffel ya. Tahu enggak Bapak ya? Enggak usah ana sebut namanya ya. Itu dapat memindahkan menara Eiffel. Maka kata para ulama itu ada dua. Yang pertama memang menara Eiffelnya itu dipindahkan dan dia menggunakan jasa jin. Dan jin itu tidak mau melakukan gratis.
harus pakai tumbal. Ada sesajennya. Ya kalau anak muda ini ya mas-mas sekalian, anak-anak muda, kalau tahu Naruto ya? Tahu enggak Naruto? Ya. Naruto itu film itu semuanya film sihir. Ya, itu semuanya film sihir. Kalau dia ingin mengeluarkan jin peliharaannya berupa kodok yang besar itu, ya, dia kan pertama dia gigit jarinya. Habis itu dia mengeluarkan mantra. Apa mantranya? Apa mantranya? Ayo. Hafal enggak? Itu ada mantranya. Dia gigit, keluarkan darah, kemudian dia baca mantra, dia tempel di tanah. Keluarlah itu jin itu, kodok besar itu. Ya, peliharaan dia itu. Itu sihir itu. Jadi enggak mau jin itu datang kalau enggak ada tumbal. Apapun tumbalnya. Atau darah nyamuk atau darah dia sendiri, ya. Paling masyhur itu hewan yang disembelih. Entah ayam, entah kambing, itu semua sesajen. Ya. Maka itu bisa jadi memang dipindahkan atas bantuan jin, atau jin-jin itu mengelabui mata kita seakan-akan itu bergerak padahal enggak bergerak. Padahal tidak bergerak. Begitu juga ada orang yang bisa terbang, ya. Ada novel yang dijadikan film, ya. Novelnya bestseller, ya. Orang itu jadi dari orang miskin jadi orang paling terkaya sekarang. Ya, J.K. Rowling, ya. Ya, kalau yang anak muda tahu ya. Itu kan ada sekolah khusus tukang sihir, gitu kan? Sekolah khusus tukang sihir. Bagaimana dia terbang naik sapunya itu kan? Kemudian dia punya tongkat sambil dia putar-putar, dia baca mantranya. Gladiosa kan gitu kan. Itu kan Itu mantranya. Itu mantranya, dia tiup keluar asap keluar. Itu semua kita konsumsi, kita tonton, kita beli novelnya. Bahkan dulu di awal-awal belum ada HP ini, orang antri di Gramedia itu, Pak, jam 12 malam untuk dapat novel itu. Ya, subhanallah. Filmnya pun diantri oleh orang di bioskop. Padahal itu sihir. Nah, itu sihir penipu yang menipu mata, ya. Sihir menipu mata sebagaimana sihirnya tukang sihir Firaun. Ada juga yang tingkat paling rendah, yaitu sulap-sulapan, ya. Dia enggak pakai jin, enggak pakai apa, ya cuman tipu muslihat saja. Ya, coba lihat Pak ya, ada. Sekarang ada enggak? Enggak ada, kan gitu. Nah, itu sulap biasa, ya, atau pakai buku, ya. Pakai buku. Memang bukunya ada tuh. Dibuka, ada warnanya ya, ada prok, ya. Nah, jadi nggak ada prok, wah ada lagi. Memang ada bukunya. Kalau dibuka bagian atas ada warnanya, kalau buka tengah nggak ada warna, kalau buka bawah jadi warna hitam. Itu ada dijual. Nah, kalau begitu dia bukan sihir, hanya tipu muslihat saja, ya. Bagaikan tangan, coba lihat jari ini utuh ya. Sekarang coba Ustadz akan lepaskan jarinya, ya. Sekarang lepas ya. Nah, itu tidak termasuk sihir, ya. Adapun sihir yang dimaksud yang bersekutu dengan jin, maka hukumnya kufur. Hukumnya kufur. Bahkan dalam hadis Nabi itu dihukumi sebagai musyrik. Kata Nabi SAW, man aqada uqdatan fanafasa fihi, barang siapa yang mengikatkan tali kemudian dia tiup tali tersebut, faqad sahara, maka dia telah melakukan sihir. Wa man sahara faqad asyraka, barang siapa yang melakukan sihir maka dia telah musyrik. Ya, maka hati-hati. Ini pembahasan kita dari wa min syarrin naffatsati fil uqad, yang terakhir. Yang terakhir ini tidak kalah, Pak, yaitu wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari orang yang dengki apabila ia dengki. Dan jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semua kita ada rasa hasad. Semua kita ini ada rasa hasad, tapi orang yang beriman mengalahkan hasadnya sehingga hasad itu tidak sampai keluar, diwujudkan dengan niat dan tidak diwujudkan dengan perbuatan. Kita ada hasad. Lihat teman kita ingin diterima di Universitas Islam Madinah, teman diterima, kita enggak, ada rasa, maka kita lawan. Makanya Nabi bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau kita ada permusuhan, ada rasa iri, ada rasa dengki, kasih hadiah. Maka itu akan menyebabkan kita hilang rasa hasad itu. Ya. Kita hasad dengan seorang, wah,
perasaan pinter-pinteran anak, kok dia terima PNS, anak enggak terima PNS. Nah itu kasih hadiah. Itu kasih hadiah. Karena terima PNS itu bukan masalah pintar enggak pintar. Begitu juga terima di Universitas Islam Madinah. Ada orang cerdas, Pak. Subhanallah. Anak sebutlah namanya. Namanya Ustadz Nafi'. Ustadz Nafi'. Beliau itu juara 1 Al-Irsyad Tengaran. Beliau itu juara 1 ketika ada daurah penerimaan mahasiswa di Madinah. Beliau juara 1. Juara 2-nya Ustadz Muhammad Arifin Badri. Itu juara 2-nya, baik di kelas maupun di daurah. Juara 2-nya Ustadz Muhammad Arifin Badri. Ketika pengumuman yang diterima Madinah siapa? Ustadz Muhammad Arifin Badri. Beliau tidak diterima. Tahun itu tidak diterima. Tes lagi tahun berikutnya, tidak diterima. Tes lagi tahun berikutnya, tidak diterima. Sampai akhirnya beliau hanya bisa nyambung kuliah di Mesir. Subhanallah. Jadi ini yaitu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah menentukan mana jalur kita. Kalau Allah tentukan ini, kita bersemangat di situ. Ya jangan, jadi menuntut ilmu bukan hanya sampai Madinah, ya. Di Al-Madinah Al-Islami Prabu Muli pun bisa menuntut ilmu, ya. Wah, Ustaz promosi, ya iyalah. Ya jadi tidak bisa ke Madinah Munawwarah, kita punya Madinah Al-Islami di Prabu Muli, ya. Jadi jangan putus asa. Jadi tidak boleh hasad itu, Pak. Tidak boleh hasad. Tidak boleh hasad. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari orang yang dengki apabila ia dengki. Artinya dengki ini, hasad ini itu pasif dan akan aktif kalau hasad itu digerakkan. Jadi setiap kita ini ada rasa hasad, tinggal kita meredamnya. Kalau datang hasad itu kita redam dengan kasih hadiah, kita puji orang itu, kita baikin dia, kita beri semua kebaikan. Lama-lama hasad itu reda, tenang dia, tidak muncul. Tapi kalau kita ikuti, hasad itu naik, Pak. Maka awalnya rasa dengki dalam hati, kemudian berubah dalam niat, berubah dalam perbuatan, sampai akhirnya terjadi hasad yang terjadi. Nah, ketika orang itu hasad dan hasadnya tidak dilawat, maka itu menjadi keburukan bagi orang yang dihasati. Tentunya dengan izin Allah. Dia melihat kita, itu terjadi keburukan, Pak. Entah kita bisa sakit, bahkan bisa sampai meninggal. Kita bisa sakit sampai kita bisa meninggal, ya. Ini subhanallah dampaknya. Dan hasad ini ada 3. Yang pertama, kita hasad kepada orang yang menerima kebaikan. Ini kita hasad. Walaupun kita juga dapat kebaikan tersebut. Dia dapat, kita dapat, tapi kita hasad. Kenapa dia dapat? Ya, karena dia merasa dirinya jauh lebih baik daripada orang tersebut. Dia misalnya pedagang dengan omset harian 10 juta, sedangkan saudaranya cuma omset 1 juta per hari. Dia bisa beli NMAX, ternyata temennya juga beli NMAX. Ente kan gak level, sehari cuma 1 juta, aneh 10 juta. Maka dia hasad dengan temannya. Ini yang pertama. Hasad karena nikmat yang Allah berikan kepada seseorang. Yang kedua, hasad sebelum nikmat itu diterima, subhanallah, ya. Keinginan agar orang lain tidak mendapatkan nikmat, ya. Pokoknya jangan sampailah dia beli NMAX, jangan sampai dia beli. Jadi sebelum NMAX itu datang, dia sudah hasad, subhanallah. Nah, ini lebih parah ini, Pak, ya. Sebelum nikmat itu datang, dia sudah menutup celah-celah tersebut. Ya jangan sampai orang ini terima kerjaan, jangan sampai orang ini, jangan sampai orang ini. Nah, ini namanya hasad pada sesuatu yang belum diterima. Yang ketiga, hasad yang dikenal dengan ribtoh. Hasad yang dikenal dengan ribtoh, dan ini boleh. Hasad yaitu ada rasa iri, namun tidak menginginkan nikmat itu hilang dari orang tersebut. Bahkan dia berlomba-lomba untuk mendapatkan apa yang orang tersebut dapat. Kalau orang tersebut bisa umroh, dia tidak benci orang itu umroh, tapi dia ingin juga, ya Allah, anak iri, anak juga pengen umroh gitu. Kalau orang itu bisa haji, udah daftar haji, udah dapat kuota berangkat 2 tahun 2022 nanti, ya, beberapa bulan ke depan, dia ingin, ya Allah, anak juga ingin gitu, ya. Tidak apa-apa dia reguler, anak mah haji plus gitu kan. Nah itu, ya. Tidak apa-apa dia haji plus, anak furoda kan gitu kan, tidak usah antri lagi, ya. Reguler, Pak, 15 tahun, ya. Haji plus 2-3 tahun, furoda langsung berangkat. Ya, cuman beda harga. Reguler sekarang kalau tidak salah kata pemerintah 40 juta. Haji plus 150 sampai 200 juta. Haji furoda 350 sampai 400 juta. Ya silakan, tidak apa-apa. Oh, anak belum mampu, Ustaz. Kalau kita punya kebun banyak, jual kebun kita, ya. Cukup jual 1 hektar 1 miliar.
itu bisa berangkat suami istri ya. Karena furoda 400 juta. Kembalian lagi ya bisa sedekah di Al-Madinah bangun pondok ya. Baik. Ya, ini ribtoh boleh. Kata Nabi SAW, la hasada illal fisnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Yang pertama, iri kepada seseorang yang punya harta, yang mana orang tersebut menghabiskan hartanya dengan kebenaran. Sedekah, infak, ngasih fakir miskin, anak yatim, bangun pondok, ya, wakaf Jumat, apalagi semualah ya, bantu ngecat masjid ya, bantu perbaiki masjid ya, membelikan masjid kamera dan lain sebagainya. Itu iri. Ana juga pengen lah, masa dia aja belikan kamera 8 juta, ana juga pengen belikan. Nah, itu boleh ya. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa rajulun atahullahul hikmah. Yang kedua adalah orang yang diberikan ilmu, kemudian dengan ilmu itu dia mengamalkannya dan mengajarkan kepada orang. Jadi boleh iri. Dan ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dalam surat Al-Mutaffifin ayat 26. Dan untuk yang demikian itu hendaklah orang saling berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi boleh. Ya. Kemudian dalam pembahasan hasad ini juga ada pembahasan tentang ain. Ain, Pak. Ain itu artinya mata. Tapi yang dimaksud mata ini pandangan mata jahat atau pandangan mata takjub namun lupa berzikir kepada Allah. Pandangan mata karena iri, karena hasad, atau pandangan mata takjub pada sesuatu tapi lupa berzikir kepada Allah. Maka itu bisa memudaratkan orang yang kita lihat, bisa sakit bahkan meninggal. Bisa sakit sampai meninggal. Terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat tidak pernah buka pakaiannya. Suatu hari dia buka baju. Terlihat oleh sahabat yang lain putihnya badan beliau. Maka sahabat ini tidak berzikir. Wah, putih sekali badan fulan. Setelah ngomong itu kejang-kejang, Pak. Kejang-kejang, tidak berhenti kejang-kejangnya. Maka dibawa kepada Nabi, ya Rasulullah, fulan ini kejang-kejang. Nabi bertanya, kenapa? Coba cari tahu. Akhirnya, ya mungkin tadi ada dia buka baju, kemudian ada sahabat yang lain terpukau dengan putih badannya, kemudian langsung kejang-kejang. Panggil orang itu. Maka orang tersebut disuruh mandi. Habis mandi, sisa air mandinya itu dimandikan dengan orang yang kejang-kejang. Habis dimandikan, selesai. Tidak kejang-kejang lagi. Setelah itu Nabi SAW mengatakan, apakah engkau ingin membunuh saudaramu? Ya, hendaklah ketika engkau ta'ajub, engkau memuji Allah, engkau berzikir kepada Allah. Ya, dengan ucapan Masya Allah, Tabarakallah. Masya Allah, Tabarakallah. Ya, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada kita di dalam surat Al-Kahfi. Wa idza dakhalta jannataka qulta masya Allahu la quwwata illa billah. Kita dianjurkan untuk mengucapkan Masya Allah. Dan kata Syekh Usman Humais, ada dua pembagiannya. Kalau kepada diri kita sendiri, kepada anak kita sendiri, kepada barang kita sendiri, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan Masya Allah. Masya Allah anakku, Masya Allah anak, ya, Masya Allah ya Allah, Allah berikan ini, Masya Allah. Tapi untuk orang lain kita mengucapkan Barakallah, Tabarakallah. Barakallah, Tabarakallah. Dan boleh juga menggabung dua-duanya, Masya Allah, Tabarakallah, boleh. Ya, ini yang kita harus ucapkan. Barakallahu fiik, Tabarakallah. Kita mengucapkan itu. Jangan Masya Allah, gantengnya, lupa kita memuji. Tapi ini Masya Allah, Tabarakallah, ganteng sekali, pintar sekali. Jangan lupa ucapkan itu. Karena itu bisa berpengaruh buruk karena pandangan kita. Baik kita karena kita hasad, itu langsung terpengaruh, Pak. Kita tidak zikir, kita tidak wirid, kita tidak zikir pagi petang, orang memandang kita dengan pandangan hasad, kena kita. Ya, pernah. Ya. Pernah ada orang yang menguji, ya. Dia mandang orang itu dengan pandangan sinis. Kepleset, Pak, orang itu, Pak. Tersandung dia. Ternyata bukti itu fakta. Makanya Nabi mengatakan innal aina haqqun, mata ini fakta terjadi. Ya, benar-benar terjadi. Dan kata Nabi SAW, kematian di akhir zaman paling banyak karena pandangan mata. Dan itu banyak terjadi, orang sehat walafiat, tapi kerjanya ya main media sosial, ya, main TikTok, main apa gitu, ya, tiba-tiba sakit, kurus kering dan wafat. Ya, banyak.
Ya, wallahu a'lam bishawab. Artis-artis yang banyak kan artis-artis meninggal sekarang. Wallahu a'lam. Mungkin itu juga karena ain. Dan ain ini tidak bisa dideteksi karena dengan apa? Dengan medis, nggak bisa dideteksi dengan medis, ya. Kalau kita mendapati orang yang mengenakan kita ain, caranya ada dua. Yang pertama, dia suruh minum, sisa minumnya diminumkan kepada kita. Insya Allah Allah berikan kesembuhan. Atau suruh mandi, sisa air mandinya kasihkan dengan kita, mandikan lagi dengan kita. Ada kisah guru kami Ustadz Muhammad Arifin Badri dalam perjalanan umroh bersama keluarga beliau dari kota Madinah ke kota Mekah. Dulu kan beliau masih mahasiswa, jadi umroh ngajak anaknya. Dulu anaknya masih 3. Jadi yang pertama perempuan, ya, namanya Nabila. Yang kedua namanya Sarah. Yang ketiga namanya Ammar. Jadi ketika perjalanan, Nabila ini dalam perjalanan tidak tidur dia. Ustadz tidur kan dari Madinah ke Mekah sekitar 6 jam. Naik bis tidak tidur. Nah selama tidak tidur itu dia ternyata menghafal Al-Quran. Ya, ketika bapaknya bangun, Ustadz Arifin bangun, nanya, loh mbak kok tidak tidur? Kata Ustadz kan. Kata anaknya, enggak bi, saya lagi menghafal. Oh masya Allah, menghafal apa? Intinya beliau lupa berzikir. Oh iya, hebat segala macam anak abi. Surat apa? Surat ini. Coba setoran, dibacakan. Oh hebat. Kata Ustadz, dia lupa berzikir. Kemudian Ustadz kembali tidur. Tiba-tiba anaknya langsung gelisah. Lagi mabuk, kayak mau muntah segala macam, lagi gelisah. Bingung, kenapa ini kan, mau muntah, rasanya mau muntah segala macam. Tiba-tiba beliau ingat, oh tadi beliau memuji anaknya, lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung beliau air minum, beliau minum, sisa minumnya suruh minum. Alhamdulillah tenang, Pak. Alhamdulillah tenang. Ya sampai ke Mekah enggak ada rasa mual lagi. Ternyata ain itu bisa menimpa keluarga kita sendiri kalau kita lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Baik. Tambahan dari pembahasan kita ini selesai ya. Tafsir surat Al-Falaq sudah selesai. Tambahan dari pembahasan surat Al-Falaq dan surat An-Nas, dalam 2 ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita perintah untuk berlindung. Pertama, kita minta perlindungan dari makhluk-makhluk ciptaan Allah yang memiliki keburukan. Kedua, dari malam apabila dia telah menyergap. Ketiga, dari tiupan tukang-tukang sihir kepada buhul-buhulnya sihir. Yang keempat, dari apa? Orang yang hasad apabila dia hasad. Yang terakhir pada surat An-Nas, kita juga minta perlindungan dari waswasil khannas, dari bisikan-bisikan setan, dari jin dan manusia. Nah, apa saja bisikan-bisikan setan ini? Minimal ada 6, Pak, tingkatannya. Bisikan setan itu paling tinggi ada 6. Yang pertama, mereka akan membisiki, paling penting dan paling utama adalah untuk melakukan perbuatan kufur dan perbuatan syirik. Itu paling tinggi cita-citanya, ya. Bagaimana agar orang ini kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setan ini mendatangkan kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas dan dari bawah. Ya, makanya kita meminta perlindungan kepada Allah pada setiap zikir pagi dan zikir petang. Kita meminta perlindungan kepada Allah untuk berlindung dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, ya. Kemudian yang kedua, kalau tidak berhasil memerintahkan orang untuk kufur atau syirik, mereka turun ke yang kedua, yaitu untuk melakukan perbuatan bid'ah. Dibisiki manusia agar melakukan perbuatan bid'ah, perbuatan-perbuatan yang di atas namakan ibadah, namun Allah dan Rasulnya tidak pernah mengajarkan ini sebagai ibadah. Dan bid'ah ini ada 2 macam. Ada yang namanya bid'ah idhofi, ada namanya bid'ah asli. Bid'ah idhofi itu ibadahnya ada, cuma ditambah-tambah. Salat misalnya, perintah salat kan ada, tapi salat dia ngarang-ngarang sih. Salat awal masuk bulan Jumadal Ula, salat awal masuk bulan Rabiul Awal, salat masuk bulan Rajab, salat masuk bulan Sya'ban, yang tidak ada perintahnya. Maka ini namanya bid'ah idhofi. Ada namanya bid'ah asli, asalnya memang bid'ah. Contohnya apa? Bid'ah tentang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ini bid'ah. Tidak ada sama sekali yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Nah, begitu datang orang mengatakan itu adalah perbuatan bid'ah. Itu dilihat dari sumbernya. Ada yang ada sumber dari agama namanya idhofi, ada yang tidak ada sumber namanya bid'ah asli atau bid'ah mutlaqah. Ya, itu tidak, dua-duanya tidak boleh, terlarang. Ya. Kemudian bid'ah juga dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi menjadi 2. Ada 3, ada 2 lah. Ya, 3 atau 2 aja. Yang pertama adalah bid'ah mukaffirah, bid'ah yang dapat mengkafirkan seseorang.
Apa contohnya tadi? Mengatakan Al-Quran itu makhluk. Itu bid'ah mukaffirah, mengeluarkan seseorang dari Islam. Bid'ah yang kedua adalah bid'ah mengatakan manusia menciptakan keburukannya sendiri. Itu juga bid'ah mukaffirah yang mengkafirkan seseorang. Kalau ada orang yang mengatakan ini, ya setelah dijelaskan dia tetap ngeyel, kita dilarang untuk sholat di belakangnya. Tidak boleh. Ya, mengatakan Al-Quran makhluk dan dia meyakini Al-Quran makhluk, tidak boleh kita sholat di belakangnya. Karena ini mukaffirah. Yang kedua adalah bid'ah mufassiqah yang menjadikan kita fasik berdosa. Ya, contoh sebagaimana tadi bid'ah idofi misalnya. Kita melakukan sholat padahal tidak ada ajaran sholat di waktu itu, atau kita menambah jumlah rakaat sholat, atau kita berzikir dengan bilangan-bilangan yang tertentu yang tidak datang dari syariat. Ya, zikir boleh bebas, tapi apabila kita tentukan bacalah la ilaha illallah 1000 kali 1 kali nafas, nah ini ya, langsung ya innalillah itu. Ya, atau bacalah. Ana dulu pernah mendapatkan ada kitabnya Pak itu Pak. Namanya kitab Mujarabat. Ya, ana sebutkan nanti antum cari lagi ya. Astagfirullahalazim. Ada kitabnya itu. Dan itu ditata. Ana dulu pernah baca itu ya dan sempat ingin mengamalkan juga. Ya, tapi enggak sampai karena enggak bisa. Baca Al-Ikhlas 10 kali 1 kali napas. Ya, 1 kali napas. Kemudian baca apa lagi gitu, tahan napasnya, kemudian dalam jeldah nabas itu tambahkan bacaan-bacaan tertentu. Gimana caranya? Tidak terbayang anak. Misalnya waladdo, ketika kita mengatakan waladdo, masukkan bacaan yang lain katanya. Gimana caranya? Anda tidak bisa itu. Nah, itu ada itu. Apabila mampu melaksanakan maka kamu akan bisa terbang, bisa ini ya. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, jika kalian melihat ada orang bisa terbang atau bisa orang berjalan di atas air, jangan takjub. Jangan mengatakan itu wali Allah. Jangan sampai kalian melihat amal ibadahnya sesuaikah dengan Al-Quran atau dengan hadis. Kalau tidak sesuai itu namanya wali setan. Ya, jangan takjub. Masya Allah bisa terbang berarti waliullah. Tidak, belum tentu. Bisa jadi itu wali setan. Nah, kalau tidak berhasil pada bid'ah, maka dia turun ke yang ketiga, yaitu menggoda manusia untuk jatuh dalam dosa-dosa besar. Ya, durhaka kepada orang tua, ya minum khamar, ya makan riba, itu ya dosa-dosa besar. Tapi apabila dia tidak sukses, ini setan ini membisiki untuk jatuh dalam dosa besar, mereka berpindah ke dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil, ya. Dosa-dosa kecil, ya. Lalai dari sholat ya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau mereka juga tidak sukses dalam dosa-dosa kecil, maka mereka pun akan menyibukkan manusia dari perkara menyibukkan pada perkara-perkara mubah yang menyebabkan perkara mubah itu menelantarkan ibadah-ibadah sunnah, bahkan ibadah-ibadah wajib. Contohnya olahraga. Olahraga itu mubah enggak Pak? Mubah. Tapi kalau olahraga sampai lupa sholat maghrib, lupa sholat isya gitu ya, karena lagi asik, wah, masya Allah ya olahraga ya, ya pakai barbel, pakai ini ya, nge-gym ya, sampai lupa, nggak boleh ya. Atau sibuk dengan main badminton, main futsal, main sampai lalai dari perkara-perkara yang wajib, maka itu merupakan godaan setan. Yang keenam, apabila dia tidak sukses kepada menjerumuskan manusia sibuk dalam perkara mubah, maka setan-setan pun akan menggoda manusia untuk melakukan perbuatan yang kurang penting untuk meninggalkan perkara yang penting. Ya, sibuk dia sholat malam sampai dia tidak sholat subuh, begitu. Itu bisikan setan semua. Sibuk dia sumbangan untuk orang, tapi anak istrinya tidak makan. Sibuk dia ziarah kepada teman-temannya, dia kunjungi baik sekali, orang tuanya tidak pernah dia kunjungi Pak. Itu semua bisikan-bisikan setan. Lantas bagaimana kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara tersebut? Yang pertama, hendaklah kita banyak mengucapkan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf. Kata Allah, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan dari setan, maka berlindunglah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang kedua, apa yang kita lakukan? Hendaklah kita membaca surat yang tadi kita pelajari, Al-Falaq, An-Nas. Kita baca Pak, Al-Falaq, An-Nas dengan penuh penghayatan.
Karena Nabi itu setiap kali iza awa ila firashihi, kalau Nabi ingin tidur, nafasa fi kaffaihi, Nabi meniupkan pada kedua telapak tangannya dan membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu beliau mengusap wajah dan kepalanya dan semua anggota badan yang sampai pada yang dapat dijangkau oleh tangannya. Itu dibaca, kita ucapan begini. Yang ketiga, kita hendaklah membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi. Telah dikisahkan, Anda telah sebutkan kalau tidak salah. Abu Hurairah itu pernah disuruh oleh Nabi untuk menjaga zakat. Tiba-tiba kurmanya berkurang terus. Satu malam memang diintai oleh Abu Hurairah. Sampai akhirnya kurma itu gerak, ditangkap oleh Abu Hurairah. Oh, ini kalau kita ngelihat kurma terbang, lari kita kan. Kalau ini kita lihat tangkap oleh Abu Hurairah. Ya, ditangkap. Siapa kamu? Ya, mana tanganmu? Dijulurkan tangannya, ternyata tangannya, kata Abu Hurairah, seperti tangan anjing berbulu. Ya, seperti tangan anjing berbulu. Kemudian, siapa kamu? Ya, kamu akan kubawa kepada Rasul. Jangan, kata dia. Maukah kita barter? Engkau lepaskan aku, tapi aku berikan satu amalan yang apabila engkau amalkan hal tersebut, aku tidak akan pernah bisa mengganggumu. Apa kata Abu Hurairah? Katanya, hendaklah engkau membaca ayatul kursi. Maka dilepaskan oleh Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah tidak langsung percaya, Pak. Ya, jangan sampai hadis ini menyatakan, oh berarti kita bisa tuh ngobrol dengan jin. Jangan, jin itu tidak bisa dipercaya. Maka Abu Hurairah datang kepada Nabi, menceritakan kejadiannya, kemudian minta petuah dari Nabi. Gimana? Benar enggak ya Rasulullah? Maka Nabi pun mengatakan, shadaqaka wa huwa kadzub. Dia berkata benar, padahal asalnya dia itu penipu. Jadi betul kata Nabi, baca ayat kursi, dia tidak akan pernah bisa mengganggu kita. Baca ayat kursi. Ya. Adapun kisah ada orang tidak bisa baca ayat kursi, akhirnya dia bisa bilang kursi ya. Ketika maling masuk maka rumahnya penuh dengan kursi. Wah, ini khurafat, Pak. Ini khurafat. Ya, ini khurafat. Itu ada sinetronnya, Pak, ya. Ana termasuk korban sinetron dulu ya. Nonton itu Ana. Apa namanya ya? Apa? Sang Ilahi, apa namanya? Apa nama sinetronnya itu? Ada ustadz kan awalnya ngomong kan begitu kan. Apa namanya? Sinetron apa itu? Ya. Enggak tahu antum ya? Iya. Ada itu. Dulu di TPI apa TV apa namanya? Yang keempat, amalan yang dapat kita lakukan agar kita terbebas dari hal-hal buruk ini adalah membaca surat Al-Baqarah dari ayat 1 alif lam mim sampai ayat terakhir 286 sehari. Baca. Wow, panjang iya, ya. Kalau tidak terbiasa 3 jam mungkin baru dapat menghatamkannya. Kalau sudah terbiasa 1 jam insya Allah bisa, atau 1,5 jam bisa. Ya, baca. Tapi kalau kita tidak sanggup, maka hendaklah kita membaca minimal 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, yaitu Amanar Rasul sampai terakhir. Ya, Amanar Rasul sampai terakhir. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'al ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu." Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir Amanar Rasul sampai akhir dari surat Al-Baqarah setiap malam, maka kedua ayat itu telah mencukupinya. Ya, menjaganya. Kemudian yang keenam, kita juga dianjurkan untuk membaca 3 ayat pertama surat Al-Mu'min. 3 ayat pertama surat Al-Mu'min, alif lam ha mim, ya, apa namanya, sampai ayat ketiga. Ya, ini yang keenam, membaca 3 ayat pertama surat Al-Mu'min atau surat Ghafir. Kemudian yang ketujuh, hendaklah kita memperbanyak ucapan la haula wala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita mampu baca 100 kali. Sehari itu baca 100 kali. Tapi kalau kita lagi capek, lagi lesu, minimal 10 kali. Ya, kalau capek banget minimal sekali. Ya, pada pagi dan sore hari. Pada pagi dan sore hari. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali dalam sehari, niscaya ia memperoleh pahala sebagaimana pahala membebaskan 10 budak, dituliskan baginya 100 kebaikan, terhapus darinya 100 kejelekan, dan baginya pelindung dari setan pada hari itu. Ya, ini yang ketujuh. Yang kedelapan, hendaklah kita berzikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tiap helah nafas kita. Entah baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, ada dalam riwayat ada kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak peduli dari mana saja kamu memulainya. Apa itu? La ilaha illallah, subhanallah,
alhamdulillah, Allahu akbar. Bebas, mau dari la ilaha illallah, mau dari alhamdulillah, mau dari subhanallah, mau jadi Allahu akbar, boleh. Silakan itu dizikirkan terus. Waktu kita kerja, waktu kita dagang, waktu kita berkendara, baca itu semua. Itu ucapan yang ringan. Kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani fil lisan, sakilatani indal mizan, indar habibatani indar rahman. Ada dua kalimat ringan di lisan, sangat dicintai oleh Allah dan berat di timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Yang kesembilan, hendaklah kita menjaga wudu. Hendaklah kita menjaga wudu, ya. Karena tadi disebutkan bahwasanya setan itu sukanya pada perkara yang kotor, sedangkan wudu itu adalah kesucian. Demikian juga kata Nabi SAW, apabila salah seorang dari kalian marah dalam kondisi berdiri, hendaklah dia duduk. Kalau duduk, hendaklah berbaring. Kalau masih marah, hendaklah dia berwudu. Kalau masih marah, hendaklah dia sholat. Kenapa? Karena sejatinya amarah itu dari setan, dan amarah setan itu dapat diredahkan dengan air wudu, ya. Jadi kita berwudu. Dan terakhir, hendaklah kita menjaga anggota tubuh kita, mata, pendengaran, lisan, dari berlebihan, ya. Jangan banyak memandang, jangan banyak mendengar, jangan banyak bicara, terutama perkara yang tidak bermanfaat, ya. Karena kalau kita sudah jatuh dalam berlebih-lebihan, banyak mendengar yang tidak penting pun kita dengar, bahkan kita nih kepo, Pak, ya, kepo. Kita ni tidak diajak ngomong, apa sih? Sudah. Kalau tidak diajak ngomong sudah, berarti tidak penting untuk kita, kan gitu. Tapi kita ni kepo kan? Seriusnya ngomong apa kamu ni? Nah, ini berlebihan itu tidak bagus, Pak. Demikian juga bicara berlebihan. Ya, lebih baik kita menyesal tidak bicara daripada kita menyesal telah berbicara. Karena kalau menyesal tidak berbicara, kita bisa koreksi. Tapi kalau menyesal telah berbicara, gimana kita nyabut omongan kita? Susah. Demikian juga banyak memandang, ya. Karena kata Nabi Muhammad SAW, an-nazaru sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan ini merupakan panah beracun dari panah-panah iblis. Faman radda basarahu awrasahu Allahu halawatan. Barang siapa yang menundukkan pandangannya, tidak melihat dalam perkara yang haram, maka Allah akan berikan manis dalam dirinya. Yajiduha fi qalbihi ila yaumi yalqah. Dia akan merasakan manisnya sesuatu itu dalam hatinya sampai nanti dia berjumpa dengan Allah. Tahan pandangan kita, Pak. Ya, kalau kita mau kuat di ranjang, ya, tahan pandangan kita. Salah satu tips yang dikasih tahu oleh guru kami Ustadz Ali Musri Semjan Putra, kalau mau kuat di ranjang, tahan pandangan, ya. Biarkan istri kita adalah orang yang paling kita pandangi daripada wanita lain. Karena kalau kita lepaskan pandangan kita, maka kita akan lemah, Pak. Ya, maka tahan pandangan kita, baik secara langsung ataupun melalui media, handphone dan lain sebagainya, tahan pandangan kita. Ya, begitu juga papan-papan iklan yang ada, ya, kita tahan pandangan kita, ya. Soalnya ada iklan apa, ya, tutup, ya. Iklan sabun paling banyak. Sekarang itu semua iklan perempuan semua, coba perhatikan. Jangan perhatikan, ya. Iklan perempuan semua, ya. Bahkan iklan ban motor pun perempuan, subhanallah, ya. Karena memang tahu, ya, perempuan ini adalah godaan. Kalau kita memandang, maka setan masuk dari jalan itu. Inilah 10 hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah ya, jangan sampai kita dibisiki oleh setan dan dari keburukan-keburukan yang tadi telah kita bahas. Lebih dan kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Lanjut kita pada sesi tanya jawab. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh? Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah boleh si A yang azan sedangkan si B yang qomat? Apa dalilnya tadi? Apa dalilnya tadi? Terima kasih. Ana cinta Ustaz karena Allah. Ana uhibbukum aidan fillah. Ana juga cinta kepada antum semua karena Allah. Semoga Allah persatukan kita. Sebagaimana kita berkumpul di masjid ini, Allah persatukan lagi kita di majlis nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam, ana belum tahu ya dalil yang azan siapa, yang qomat siapa, tapi yang Anda tahu biasanya yang azan dialah yang qomat. Ya, itu yang seharusnya seperti itu. Yang azan dialah yang qomat. Tapi apakah boleh yang azan kemudian yang qomat yang lain? Wallahu a'lam bishawab, boleh, ya. Tapi mana dalilnya Anda tidak tahu, ya. Yang menunjukkan bahwasannya sunnahnya atau apa, wallahu a'lam, mana belum tahu. Tapi kalau yang afdol, yang utama adalah yang azan itulah yang qomat, ya, karena itulah haknya dia, ya. Karena kata Nabi SAW, al muadzinu mu'taman, muadzin itu dipercaya. Kenapa? Karena
muazzin ini dipercaya, Pak. Karena begitu dia azan orang percaya. Apalagi azan maghrib bulan puasa. Wah, itu dipercaya banget, Pak, ya. Ya. Yang lebih cepat itulah yang dipercaya, ya. Nah, berbalik pada waktu sahur, ya, yang terakhir itulah yang dipercaya. Wah, ini kecepatan ini, ya. Tapi kalau maghrib, wah ini hebat ini, ya. Wallahu alam bissawab. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Semoga Allah limpahkan kepada kita kesehatan, keistiqomahan, sehingga kita dapat melaksanakan kehidupan kita dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.